Halo sobat semuanya, kembali lagi di Nonton Sejenak. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang diadaptasi berdasarkan kisah nyata. Film ini berjudul The Good Nurse. Film yang disutradari oleh Toby Lindon bergenre true crime dan misteri. Dibintangi oleh Eddie Redmayne dan Jessica Chastain. Film ini mengisahkan seorang perawat yang bekerja di sebuah rumah sakit. Ia mendapati serangkaian kematian misterius pada pasien di rumah sakit itu. Setiap pasien yang akan sembuh tiba-tiba tewas begitu saja. Pihak rumah sakit juga seperti menutupi kebenaran yang terjadi. Bersama seorang penyelidik, ia berusaha mengungkap kebenaran dari peristiwa itu. Namun ia juga harus berlomba dengan kondisinya yang semakin memburuk. Gimana? Penasaran dengan alur ceritanya? Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video alur cerita film kesayangan kalian. Langsung aja, yuk nonton sejenak. Film diawali di sebuah rumah sakit bernama Aloysius. Seorang perawat pria mendatangi kamar seorang pasien yang sedang kejang-kejang. Kode biru pun berbunyi dan tak lama dokter datang ke ruangan itu. Namun pada akhirnya pasien itu tak dapat diselamatkan. Beralih dengan seorang wanita bernama Amy Lauren, ia merupakan seorang perawat di rumah sakit bernama Parkfield Memorial di New Jersey. Kala itu Amy dipanggil oleh atasannya. Ia ditegur karena dirinya selalu mengizinkan anggota keluarga pasien untuk menginap di rumah sakit. Hal itu tentu melanggar aturan di sana, karena rumah sakit saat ini sedang kekurangan staf untuk berjaga di shift malam. Sehingga mereka akan merekrut staf baru yang berpengalaman untuk mengisi kekosongan saat ini. Setelahnya Amy pun kembali untuk bekerja. Malam itu ia ditugaskan untuk mengurus pasien koma bernama Holly. Amy bisa dibilang merupakan seorang perawat yang berdedikasi tinggi. Ketika akan membalikan tubuh Holly, jantung Amy tiba-tiba saja terasa begitu sakit. Ia harus beristirahat sejenak untuk memulihkan kondisinya. Keesokan harinya, Amy memeriksakan kondisinya ke dokter langganannya. Ia didiagnosa mengalami kardiomiopati, sebuah kondisi ketika jantung tidak dapat memompa dengan stabil. Jika Amy terus memforsir tubuhnya, maka ia akan menderita jantung koroner hanya dalam hitungan bulan. Yang dapat dilakukan oleh Amy saat ini adalah berfokus untuk menjaga jantungnya berfungsi selama mungkin, agar ia dapat dimasukkan dalam daftar transplantasi jantung. Dokter juga memberitahukan kepadanya bahwa ia punya risiko tinggi terkena serangan stroke. Dokter juga menyarankan agar Amy mengambil cuti. Namun Amy tak dapat melakukannya, karena ia harus membiayai kedua anaknya. Ia juga tak memiliki asuransi kesehatan. Amy harus bekerja 1 tahun tanpa cuti untuk mendapatkan asuransi itu. Melihat kondisinya saat ini tentu membuat Amy sedih. Malam harinya ketika Amy kembali bekerja, ia bertemu dengan staf baru di sana. Pria itu bernama Charlie Cullen. Setelah berkenalan, Amy pun mengajak Charlie untuk berkeliling dan juga mengenalkannya pada tempat penyimpanan obat. Charlie juga menceritakan pengalamannya di berbagai rumah sakit. Amy pun mengajak Charlie untuk mengecek pasien yang dijadwalkan kepadanya. Salah satunya yaitu Anna yang mengidap alergi terhadap amoxicillin yang membuat kulitnya terkelupas. Amy memperkenalkan Anna kepada Charlie, lalu Charlie memberikan minum kepada Anna. Setelahnya mereka pun makan bersama sambil berbincang-bincang. Keesokan paginya setelah pulang kerja, Amy mendapati salah satu anaknya yang bernama Alex tengah bertengkar dengan pengasuhnya. Alex marah karena pengasuhnya merusak sepatu miliknya. Amy pun mencoba untuk menenangkan Alex, namun Alex meninggalkan Amy begitu saja. Sekedar menenangkan Alex sudah membuat jantung Amy sangat sakit. Malam harinya, Amy yang sedang mengurus Holly kembali merasakan sakit pada jantungnya. Amy bergegas pergi untuk menstabilkan kondisinya. Tak lama Charlie datang.
Melihat kondisi Amy saat ini, Charlie menghampirinya dan menenangkan keadaan Amy saat ini. Amy menceritakan kepada Charlie tentang sakit yang ia derita selama ini. Amy meminta agar Charlie merahasiakan kondisinya karena takut dirinya akan dipecat. Amy menunggu 4 bulan lagi untuk mendapatkan asuransi kesehatan dari pihak rumah sakit. Selama melewati masa itu, Charlie bersedia untuk membantu Amy untuk meringankan setiap pekerjaannya. Di hari berikutnya, ketika masuk kerja, Amy mendapati kabar tentang Anna Martinez yang telah meninggal dunia. Mendengar itu membuat Amy bingung bagaimana bisa Anna meninggal. Amy dan Charlie pun mengurus jasad Anna sembari menunggu Mr. Martinez dalam perjalanan. Setelahnya, Charlie lanjut membersihkan jasad Anna sementara Amy menemui Mr. Martinez untuk memberitahukan kematian Anna. Singkat cerita, 7 minggu kemudian, 2 orang detektif bernama Detektif Brown dan Detektif Baldwin dipanggil oleh pimpinan rumah sakit bernama Linda Garan. Mereka dipanggil untuk dimintai bantuan melakukan penyelidikan internal terkait kematian Anna Martinez, yang merupakan insiden tak terjelaskan. Pakar medis berpendapat kejadian ini merupakan reaksi buruk yang janggal atas obat. Namun mereka tak menemukan unsur kesengajaan dalam insiden ini. Mereka berdua juga mendapati masalah karena jasad Anna yang telah dikremasikan. Dan kematian Anna juga telah dikonfirmasi 7 minggu yang lalu. Tentu hal ini membuat mereka heran mengapa penyelidikan baru akan dilakukan setelah 7 minggu. Sehingga, yang dapat mereka lakukan hanyalah mewawancarai setiap staf yang bertugas. Sementara di rumah Amy terlihat Charlie yang berkunjung ke rumahnya. Ia nampak sedang asik bermain dengan Alex. Charlie juga dengan mudah membangun kedekatan dengan keluarga Amy. Di kantor polisi, ketika mereka sedang memeriksa berkas para staf, Detektif Baldwin menemukan informasi terkait tindakan pelanggaran kriminal di Pennsylvania yang dilakukan oleh salah satu staf di rumah sakit itu. Dan staf itu bernama Charlie Cullen. Detektif Brown mengkonfirmasi kembali ke Pennsylvania. Mereka membenarkan bahwa Charlie pernah melakukan pelanggaran karena bertengkar dengan kekasihnya 8 tahun lalu. Dan hanya itu saja. Detektif Baldwin merasa ada yang tidak beres dengan rumah sakit Parkfield. Pihak rumah sakit terkesan bersikap defensif dan seolah-olah menutupi sesuatu. Malam harinya di hari yang sama, Linda mengumpulkan semua staf untuk diberikan arahan terkait interview yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Mereka menegaskan bahwa kerahasiaan yang terjadi kepada pasien merupakan prioritas yang harus mereka jaga. Linda juga mengatakan bahwa pihak rumah sakit akan melakukan intervensi terhadap proses interview yang akan berjalan. Mendengar permintaan dari pihak rumah sakit tentu membuat Detektif Baldwin dan Brown merasa kesal, karena mereka merasa bahwa mereka tidak akan mendapatkan jawaban yang cukup valid jika proses interview juga diawasi oleh pihak rumah sakit. Namun mereka tak punya pilihan selain melakukannya. Siang harinya, Amy menjalani sesi interview dengan Detektif Baldwin dan Detektif Brown. Proses interview juga diawasi oleh Linda. Tak lama sekretarisnya datang dan meminta Linda untuk keluar. Kesempatan itu digunakan oleh detektif untuk menanyakan informasi dari berkas diagnosa yang diberikan kepada mereka. Melihat berkas itu, Amy menemui kejanggalan pada kadar glukosa Anna yang menunjukkan angka yang salah. Tak ada tes C-peptide yang dilakukan. Artinya insulin dalam jaringannya tidak dihasilkan oleh tubuhnya, melainkan ada yang memberikan kepadanya. Amy dapat mengetahui itu karena Anna bukanlah penderita diabetes. Kesalahan pengobatan ganda dapat berakibat fatal terhadap pasien. Ketika Linda datang, mereka menghentikan pertanyaan yang bersifat sensitif dan kembali menanyakan tentang Charlie Cullen. Detektif menanyakan apakah Charlie terlibat dalam insiden ini. Namun Amy menyangkalnya karena Charlie adalah seorang perawat yang berpengalaman dan dia juga sangat baik sehingga Charlie tak mungkin melakukan kelalaian itu. Setelahnya Detektif Baldwin meminta hasil investigasi internal yang dilakukan oleh Linda selama 7 minggu. Linda pun berjanji untuk mengirimkannya besok hari. Malam harinya Amy kembali bertugas. Ketika Amy sedang melakukan CPR terhadap pasien, kondisinya kembali memburuk. Kondisi jantungnya yang semakin melemah membuat Amy mudah kelelahan. Melihat kondisi Amy, Charlie pun mencuri obat lalu memberikan kepada Amy.
Charlie juga memberitahukan bahwa ia dapat melakukan itu karena sistem pada mesin obat yang masih memiliki kesalahan. Charlie selalu berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Amy. Bahkan ia juga menemani Amy untuk melakukan check up rutin. Charlie meminta Amy untuk memberitahukan kondisinya kepada Alex agar mereka dapat melakukan pertolongan pertama jika terjadi sesuatu terhadapnya. Setidaknya Amy harus bertahan 2 bulan lagi sampai ia mendapatkan asuransi kesehatan. Di rumah, Amy pun memberitahukan kepada Alex tentang kondisinya. Charlie juga mengajarkan Alex cara melakukan pertolongan pertama jika terjadi sesuatu terhadap ibunya. Di kantor polisi, Detektif Brown berusaha menanyakan latar belakang Charlie kepada semua pihak rumah sakit tempat Charlie pernah bekerja. Namun tak satu pun dari mereka mau memberikan informasi tentang Charlie. Tak lama berkas investigasi yang diminta Detektif Baldwin pun datang. Namun ia kembali dibuat kesal karena berkas yang ia terima hanyalah berisi satu salinan tipis berkas investigasi internal. Karena kesal, Detektif Baldwin pun datang ke rumah sakit untuk meminta berkas investigasi internal yang Linda sembunyikan. Namun karena sikap Linda yang tidak kooperatif membuat Detektif Baldwin membentaknya. Lalu meninggalkan Linda. Linda sepertinya merasa khawatir jika ternyata memang terjadi malpraktik di rumah sakitnya. Akibat tindakan Detektif Baldwin, ia akhirnya mendapatkan teguran dari atasannya. Mereka juga dilarang masuk rumah sakit itu lagi. Mereka juga dianggap tak memiliki bukti yang cukup kuat karena jasad Anna Martinez yang telah dikremasi dan tak dapat dilakukan otopsi. Di rumah sakit, Amy mendapatkan pasien baru bernama Kelly. Ia mengalami kecelakaan sehingga harus dirawat di rumah sakit. Di sana, suami dan satu anaknya yang baru lahir bernama Vanessa juga hadir untuk menemani Kelly. Amy juga sangat ramah terhadap Kelly, begitupun dengan pasien lainnya. Besok malamnya ketika Amy mengecek kembali kondisinya, Kelly bersikap sangat aneh. Dia bahkan tak mengenali anaknya Vanessa. Kelly juga tidak dapat mengikuti instruksi yang diberikan Amy dengan baik. Amy pun segera menelpon Tom, suami Kelly. Tak lama Amy menerima hasil medical check-up milik Kelly. Ia dikejutkan dengan adanya kadar insulin di jaringan tubuhnya. Di waktu yang bersamaan kode biru berbunyi. Amy mendapati Kelly yang kejang-kejang. Sayangnya, Kelly pun meninggal dunia di malam itu. Tak lama, Tom datang sambil menggendong Vanessa. Mendengar kematian Kelly membuat ia tak sanggup menahan sedihnya. Keesokan paginya, Amy didatangi oleh Detektif Brown dan Detektif Baldwin. Amy mengira ia akan ditanyakan tentang kematian Kelly. Ternyata mereka hanya ingin meminta bantuan Amy terkait kematian Anna Martinez. Kini mereka telah mengetahui adanya korban lagi. Mereka pun menanyakan apakah Charlie ada di sana ketika kematian Kelly. Namun lagi-lagi Amy membantahnya. Mereka meminta bantuan Amy karena seluruh rumah sakit tempat Charlie bekerja tidak ingin membuka suara tentang Charlie. Sebelum pergi, detektif memberikan kartu nama mereka dan mengingatkan kembali Amy bahwa mungkin Charlie tidak seperti yang ia kira. Amy terus memikirkan tentang kematian Kelly. Hasil MCU yang menunjukkan kadar insulin di jaringan tubuh Kelly membuat Amy merasa ada sesuatu yang tidak beres. Terlebih, polisi terus-menerus mencurigai Charlie sebagai pelakunya. Keesokan harinya, Amy bertemu dengan temannya yang bernama Lori, yang juga merupakan seorang perawat di rumah sakit lain. Kebetulan sekali ia pernah bekerja dengan Charlie. Amy mulai menanyakan tentang Charlie kepada Lori. Lori pun menceritakan mengenai rumor tentang Charlie. Ia dianggap bertanggung jawab atas beberapa kematian dikarenakan overdosis. Mereka juga menemukan insulin di cairan infus di jasad pasien. Bahkan ada yang menyuntikkannya sebelum diberikan kepada pasien. Amy kembali menanyakan mengapa mereka menduga Charlie lah pelakunya. Lori pun kembali menjawab, karena mereka selalu mendapatkan kode biru setiap malam. Dan ketika Charlie pergi, mereka hanya mendapatkan satu kode biru dalam sebulan. Mendengar itu membuat Amy merasa sangat terkejut. Amy bergegas pergi ke tempat penyimpanan infus di rumah sakit Parkfield. Satu demi satu kantong infus ia periksa. Dan ia pun menemukan satu kantong infus dengan bekas suntikan. Karena kelelahan, Amy pun jatuh pingsan.
Ia kemudian dirawat di ruang IGD. Ketika siuman, Amy dibuat panik karena ada Charlie di sampingnya. Kini Amy telah mempercayai bahwa Charlie adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian Anna dan Kelly. Charlie yang tak mengetahui itu terus mencoba menenangkan Amy. Dengan rasa takut, Amy melepas semua infusan di tubuhnya dan memutuskan untuk pulang. Charlie mengantarkan Amy pulang ke rumah. Ia juga menawarkan kepada Amy untuk mengantarkan anak ke sekolah dan bersedia menjaga Amy di rumahnya. Namun tentu saja Amy menolak. Keesokan harinya, Amy menemui Detektif Baldwin dan Detektif Brown. Ia menceritakan bagaimana Charlie dapat membunuh pasien di rumah sakit. Ia menyuntikkan insulin ke dalam kantong infus. Karena infus masuk ke pembuluh darah secara perlahan. Jadi membutuhkan waktu berjam-jam hingga seharian untuk membunuh seseorang. Yang membuat Charlie dapat membunuh tanpa menyentuh. Selain insulin, digoksi juga disuntikkan ke dalam kantong infus. Selama cairannya bening maka sulit untuk terlihat. Amy berniat membantu Brown dan Baldwin dengan mengambil laporan penarikan obat milik Charlie. Untuk mengetahui apakah ada pengambilan insulin sebelum kematian Anna dan Kelly. Namun kendalanya mereka harus memiliki jasad yang utuh untuk dilakukan autopsi. Mereka pun mendatangi Tom untuk meminta izin melakukan autopsi terhadap jasad Kelly. Dan Tom pun mengizinkannya. Kini setiap malam menjadi begitu menegangkan bagi Amy. Dia terus memperhatikan gerak-gerik Charlie. Amy juga mengganti setiap kantong infus yang diberikan oleh Charlie. Di ruang pengambilan obat, melalui akun Charlie, Amy diam-diam mencetak riwayat penarikan obat yang dilakukan oleh Charlie. Dan benar saja, terdapat riwayat penarikan insulin dan digoksin pada akun Charlie. Amy melaporkan temuannya kepada Detektif Brown dan Baldwin. Namun riwayat penarikan obat menunjukkan pembatalan pada setiap pemesanannya, sehingga tak dapat digunakan sebagai barang bukti. Amy juga menjelaskan bahwa Charlie memanfaatkan kegagalan sistem pada mesin obat yang ada di rumah sakit itu. Linda pun juga ternyata mengetahui hal itu, karena dulunya ia adalah seorang perawat. Di rumah sakit, Charlie dipanggil oleh Linda dan pengacaranya di sebuah ruangan. Di sana mereka memberitahukan tentang pemecatan Charlie kepadanya. Pihak rumah sakit beralasan kalau dirinya dipecat karena Charlie salah dalam penulisan riwayat kerjanya saat melamar di rumah sakit Parkfield. Linda mengatakan kalau kebijakan tersebut tertera di dalam kontrak kerja. Yang sebenarnya terjadi adalah fakta bahwa Linda tak ingin rumah sakit terkena imbas dari kasus kematian di rumah sakit itu. Berita tentang pemecatan Charlie pun sampai di telinga Amy dan detektif di sana. Detektif Baldwin merasa kecewa karena tindakan itu dapat memperburuk situasi. Charlie akan bekerja di rumah sakit lain dan kasus kematian akan terus terjadi. Setelahnya, Amy pun pulang ke rumah. Namun ia dibuat kaget ketika melihat Charlie di sana bermain dengan kedua anaknya. Amy menanyakan kepada Charlie apa yang ia lakukan di rumahnya. Ia pun menyuruh anaknya kembali ke kamar mereka. Charlie memberitahukan kalau dirinya telah dipecat di rumah sakit. Ia juga menyayangkan bahwa dirinya tak dapat membantu Amy lagi di sana. Charlie menawarkan untuk menjaga anak-anak di rumah Amy selagi dirinya bekerja. Namun untungnya Amy dapat bersikap tenang dan beralasan agar Charlie menjauh darinya dan anak-anaknya. Setelahnya Charlie pun pergi dari rumah Amy. Ia masih tak menyangka bagaimana bisa dirinya membiarkan keluarganya dekat dengan seorang pembunuh berantai. Keesokan harinya, Detektif Baldwin dan Brown meminta Amy untuk melakukan pertemuan dengan Charlie. Mereka berniat untuk membuat Charlie mengaku kepada Amy lalu merekam semua pembicaraan mereka untuk dijadikan barang bukti. Siang harinya, Amy bertemu dengan Charlie di sebuah kedai makan. Charlie memberitahukan bahwa dirinya telah mendapatkan pekerjaan baru di rumah sakit Elmsworth. Amy pun mengungkapkan kepada Charlie bahwa dirinya mendengar rumor tentang Charlie di rumah sakit Parkfield. Amy meyakinkan Charlie bahwa jika hal itu benar terjadi, ia tidak peduli dan bisa mengerti dengan tindakannya. Charlie kembali mengalihkan pembicaraan. Namun Amy kembali menanyakan kebenaran itu kepadanya. Charlie mulai merasa bingung. Matanya juga berkaca-kaca. Lalu memutuskan untuk pergi dan beralasan kalau ia tak ingin terlambat di hari pertamanya. Tak lama Charlie pergi.
Detektif Brown dan Baldwin datang menghampiri Amy. Mereka menanyakan lokasi rumah sakit Elmsworth kepada Amy. Amy pun memberitahukan kalau rumah sakit Elmsworth berada 48 km dari Pennsylvania. Mereka memutuskan untuk menangkap Charlie di perjalanan. Namun mereka hanya memiliki waktu 48 jam untuk membuatnya mengaku. Di perjalanan menuju tempat kerjanya, Charlie berhasil ditangkap oleh petugas dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di ruang interogasi, Charlie dihujani oleh berbagai pertanyaan. Berapa kantong infus yang ia cemari? Tentang kematian Kelly dan kematian Anna Martinez. Namun Charlie hanya menangis terdiam dan tak mengatakan satu kata pun. Detektif Brown yang kesal pun membentak keras Charlie. Namun Charlie hanya berkata bahwa ia tak bisa. Ia tak bisa dan ia tak bisa. Keesokan paginya, Detektif Baldwin mendatangi Amy dan memberitahukan kalau mereka harus melepaskan Charlie besok pagi. Karena Charlie yang tak juga mengaku dan mereka yang tak punya cukup bukti. Perasaan Amy kini semakin campur aduk. Ia memikirkan tentang kondisi dirinya dan anaknya jika Charlie tak juga ditangkap. Akhirnya Amy pun memutuskan untuk menemui Charlie di kantor polisi. Amy memposisikan dirinya sebagai teman yang sedang menjenguk temannya yang sedang kesusahan. Di ruang interogasi, Amy menanyakan kondisi Charlie. Amy berusaha untuk menyentuh hati Charlie. Ia juga mengingatkan tentang kebaikan yang Charlie lakukan. Selama ini kepadanya. Amy sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Charlie, mengingat Charlie adalah orang baik dan murah hati. Amy merasa bahwa ia masih sangat membutuhkan Charlie. Karena Amy, Charlie pun mulai menyebutkan nama-nama korban yang ia ingat termasuk Anna Martinez dan Kelly. Amy pun menanyakan mengapa ia melakukan itu. Lalu Charlie menjawab, karena tak ada seorang pun yang mencoba menghentikannya. Untuk menghindari hukuman mati, Charlie Cullen mengaku bersalah atas pembunuhan 29 orang. Dan jumlah korban sesungguhnya diyakini sebanyak 400 orang. Ia juga tak pernah menjelaskan apa motifnya. Charlie Cullen saat ini menjalani 18 hukuman seumur hidup berturut-turut dan tak akan memenuhi pembebasan bersyarat sampai 2403. Selama 16 tahun menjadi perawat, banyak rumah sakit yang curiga kepadanya. Sedangkan Amy, ia menjalani operasi jantung yang ia butuhkan. Lalu tinggal di Florida bersama anak cucunya. Dan ia masih menjadi The Good Nurse. Gimana nih Sob? Untuk alur film kali ini, kesehatan merupakan anugerah terbesar yang kita miliki. Apapun kesibukan yang kalian lakukan, ingatlah untuk tidak terlalu memaksakan diri kalian. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu ya Sob. Mungkin segitu dulu aja untuk alur film kali ini. Terima kasih atas waktu yang kalian luangkan bersama kami. Sampai jumpa di next video, dan bagi kalian yang belum nonton, yuk nonton sejenak.